Jadi kalau ada orang Islam mengatakan masalah Palestina adalah masalah nasional Palestina, Indonesia adalah Indonesia, Indonesia tidak ada hubungan dengan Palestina, antukkan kepalanya ke dinding. Setuju? Jangan tangkap dulu sih. Yang mau ini main setuju aja. Berikan dia penjelasan yang baik. Kita ini dengan Palestina itu berutang budi, bodoh. Bilang gitu sama dia. Banyak-banyak kau membaca. Tak bisa baca buku, baca di internet. Gunakan telinga, jangan hanya dengar musik aja. Gunakan mata, jangan cuma tengok danau, pemandangan hutan saja. Banyak membaca. Ayat pertama Quran turun adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini membuktikan secara manusia kita punya hubungan, secara negara kita punya hubungan, secara agama kita punya hubungan yang sangat erat. Kiblat kita yang pertama Allahu Akbar, Ka'bah. Ketika Nabi pindah ke Palestina, maka Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? 17 bulan, sampai akhirnya turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil, pindahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke sana Palestina, ke sana Masjidil Arab. Masjid itu punya dua kiblat. Dua kiblat bahasa Arabnya kiblatain, maka disebut dengan masjid. Ibu-ibu kan sudah sampai kemarin umroh kan? Cuman karena sibuk foto tak sempat. Sampai sana cek 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 cek. Udah pulang tanya orang, sampai kau masjid kiblat? Enggak ada, di bawah Ustaz Somad dalam situ. Kiblat kita yang pertama ketika berada di Madinah adalah Palestina. Jadi orang Islam yang tidak peduli kepada Palestina, mungkin dia sudah tercabut Islam dari kepalanya. Tapi orang Batam sampai hadir masjid membludak. Jam berapa tadi ibu datang kemari? Berapa bapak-bapak anak-anak muda? Jam 10. Masya Allah. Aslinya jadwal kita jam berapa kemarin? Saya diberitahu pesawat kita Ustadz berubah penerbangannya jadi jam 12. Maka tapi tidak ditahan Israel, enggak. Tidak tahu apa yang menyebabkan. Akhirnya saya datang. Setelah sampai kemari baru saya paham apa hikmah dibalik delay ini. Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, begitulah cintanya orang Batam ke Palestina. Mereka datang ini menunggu bukan karena Abdul Somad. Kalau Abdul Somad udah bolak-balik ke Batam, udah muak mereka menengok. Mereka mau mendengar pembahasan kenapa kita mesti menolong Palestina. Ingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. 1. Karena masalah kemanusiaan. 2. Karena masalah hubungan Indonesia dan Palestina sebagai negara awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 2. Karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. 4. Karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. 5. Karena Palestina tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Tapi waktu Nabi sholat di Masjidil Aqsa Palestina, imamnya Nabi Ibrahim makmum, Nabi Musa makmum, Nabi Isa makmum.
Nabi Muhammad sebagai imam makmumnya nabi-nabi itu hanya terjadi di Palestina. Itu yang dibaca sebelum azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla. Engkau salat wa antal imam, nabi-nabi sebagai makmum, engkaulah yang menjadi imam. Itu tidak terjadi di Makkah, tidak terjadi di Madinah, itu hanya terjadi di Palestina. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di mana? Palestina. Fantabazat bihi makanan qasiyya. Lalu kemudian Maryam tak tahan mendengar cakap orang Yahudi Israel. Apa kata mereka? Maryam sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Maria sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Akhirnya Maryam pergi ke tempat makanan qasiyah, tempat yang jauh. Di tempat yang jauh itu dia pun melahirkan anaknya bernama Isa. Lalu kemudian ketika Nabi Isa lahir, datang mereka ke tempat itu. Apa kata orang Yahudi? Maka abuki imra'a sau'in, ayahmu bukan preman, ayahmu bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tuna susila. Ayat itu stop. Seandainya dilanjutkan ayat itu, tak layak di dalam Quran. Ayahmu bukan preman, ibumu bukan WTS. Kenapa kau berzina punya anak haram? Mereka menuduh Nabi Isa anak zina. Mereka menuduh Maryam pelaku zina. Dengan Joseph tukang kayu lahir anak haram namanya Isa. Agama yang membela Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua surat dalam Quran membela Nabi Isa. Pertama, nama ibunya. Kedua, nama kakeknya. Sebutkan Al-Quran satu surat yang membela Nabi Isa dengan nama ibunya. Surat Maryam. Sebutkan satu surat dalam Al-Quran membela Nabi Isa dengan nama kakeknya. Surat Ali Imran. Nama laki-laki itu Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengaku pengikut Nabi Isa tapi justru membela Israel, membela Yahudi, Israel itulah yang menuduh Maria perempuan berzina, Israel Yahudi lah yang menuduh Isa anak zina. Kok bisa-bisanya kalian membela Israel? Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW membersihkan tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Nabi Isa dan Maryam. Maryam bukan pezina, Isa bukan anak zina, tapi tidak diangkat sebagai anak Tuhan. Dia tetaplah anak manusia, tapi dia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, kenapa kita mesti bela Palestina? Karena nanti di akhir zaman, sebelum hari kiamat, Nabi Isa akan turun sekali lagi, tidak membawa agama yang baru. Dia ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Wa im min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum dia meninggal dunia. Sekarang dia belum mati. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu,
mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Dia adalah Yudas Iskariot, dia adalah Yahuza, diserupakan wajahnya karena dia berkhianat. Dengan 300 keping uang emas ditunjukkannya persembunyian Nabi Isa kepada Raja Herodes yang ingin menangkap Nabi Isa, bersekongkol dengan pendeta-pendeta Yahudi karena mereka benci. Warrafa'ahullah, diangkat Allah ke tempat yang mulia, nanti sampai akhirnya diturunkan Allah ke Palestina. Insya Allah, kalau Allah selamatkan kita, tak dapat kita menyaksikan huru hara hari kiamat. Tapi andai umur kita panjang, kita insya Allah istiqomah mengikut Al-Masih Isa, bukan mengikut Al-Masih Dajjal. Karena sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Ada dua Al-Masih, yang satu Al-Masih Isa, yang satu Al-Masih palsu. Yang palsu itu disebut dengan Al-Masih Dajjal. Kalau ada bejana, ini bejana emas, maka disebut dengan bejana emas. Tapi kalau palsu, namanya wi'a mudajjal. Mudajjal artinya palsu. Begitu juga kalau ibu nanti pakai gelang, ditanya orang, itu gelang apa? Ini namanya gelang Dajjal, itu gelang palsu. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat gelang? Jangan ingat Ustaz nengok gelang kami, enggak. Saya kalau ceramah mata saya ke depan. Saya ingat gelang, maksudnya kita mau penggalangan dana, siapa yang tak bawa duit, masukkanlah gelang, rantai, anting. Kalau ada gigi emas, masukkan ke dalam. Mana kotak? Kotak udah siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar. Saya ditanya kawan saya di WA-nya saya, yang lain tak ada nanya karena tak tahu nomor saya. Ustaz, kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Kenapa tidak ada satupun negara yang mengirimkan bantuan senjata tentara menolong Palestina? Kira-kira pertanyaan itu terpikir tak di kepala Bapak Ibu? Kenapa tak ada yang menolong? Sudah 1946 Israel datang, sampai sekarang tahun 2023. Dari 46 ke 2023, pokoknya lama lah udah. Sekaranglah kita baru sadar Palestina melawan Israel sendirian. Kenapa? Karena memang satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah oleh Israel hanya Palestina. Paham? Kenapa dia tidak ditolong?
Karena tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari penjajahan Israel. Satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah Israel cuma Palestina. Yang lain terjajah secara ekonomi, terjajah secara politik, terjajah secara pemikiran, sehingga Palestina lah satu-satunya negara. Umur berapakah kamu sadar bahwa satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh Israel adalah Palestina? Saya baru tahu, baru sadar sekarang, setelah berumur 27 tahun inilah baru saya sadar. Umur ini bukan masalah angka, umur ini masalah rasa. Ini banyak bapak-bapak yang udah tua, tapi begitu mendengar Palestina, bangkit semangatnya, datang dia, walaupun masjid di tangganya banyak, naik dia ke atas, Allahu Akbar. Berapa banyak anak muda umurnya 20 tahun tapi mendengar Palestina, Pak Sintanya, apa pendapatmu tentang Palestina? Biar aja lah Pak Ustaz. Ini namanya orang jompo terjebak di tubuh anak muda. Waspadalah, jangan-jangan anak-anak kita. Tapi hari ini di Batam, orang-orang tua, tapi semangatnya tetap muda. Allahu Akbar. Sesuaikan bunyi keras takbir dengan banyaknya duit bantuan. Banyak orang pas mau takbir, bantu Palestina, Allahu Akbar. Masuk 2000. Tak seimbang. Tak seimbang yang betul. Yang punya kekuasaan, kirim kekuasaan, kirimkan tentara-tentara, kirimkan pesawat-pesawat. Untuk apa pesawat itu tiap hari latihan gak pernah dipakai? Betul? Kirimkan yang tidak punya kekuasaan dengan suara menggelegar, bangkitkan semangat umat. Yang tak bisa berdoa tengah malam. Tidak pernah sekalipun saya kosong berdoa untuk Palestina. Setiap saya khutbah Jumat, pasti saya berdoa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Cuman jamaah tak ada yang mengaminkan, karena orang tuh orang ini bukan ibu-ibu. Pas sholat Jumat saya naik ke atas mimbar, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Kita berapi-api di atas, jamaah itu berair-air di bawah. Kecuali di Batam. Di Batam ini Masya Allah, tabarakallah. Laki-laki di Batam ini minoritas nih, cuman 1/4 lah laki-laki. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada ustadz yang ceramah, yang paling banyak masuk neraka adalah apa laki-laki? Orang ini mentang-mentang mayoritas semena-mena. Siapa yang bilang perempuan banyak masuk neraka, datanglah dia ke Jabal Arafah. Dia akan tahu bahwa yang paling banyak masuk surga adalah inilah perempuan-perempuan. Ini menunjukkan, dari jumlah ini menunjukkan bahwa orang ini banyak lakinya yang tak datang. Masalah apa? Masalah Palestina. Baik, silakan bahas. Abang tak ikut, abang mau main gambling sebentar. Kita doakan suami orang ini soleh. Yang udah kita doakan tak juga tobat, kita doakan mati tenggelam di laut. Saya cuma mau menunjukkan ke kalian anak-anak muda bahwa istri itu walaupun dia mengamuk-ngamuk depan lakinya, pasti doakan Ustaz mati, tak satu pun yang mengaminkan. Jadi kalau ada ini kalian di depan kamu, aku kalau laki macam kau ni mati aja. Itu hanya di depan kalian aja guys. Di belakang ni orang cinta. Ini adalah perempuan-perempuan solihah.
Kenapa mereka solihah? Karena mereka dididik oleh Kiai Asep dengan pengajian Bismillah, 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 zikir Bismillah. Dengan Bismillah semuanya berubah menjadi ibadah. Makan, kalau sekedar makan kucing pun makan. Tapi kenapa makan kita jadi ibadah? Karena menyebut Bismillah. Tidur berubah menjadi ibadah. Kenapa tidur kita ibadah? Karena menyebut Bismillah. Bismillah Allahumma ya. Amun. Bismillah itu udah nama Allah itu. Dalam toilet, WC, musuh, bau, najis, tempat setan, tapi berubah menjadi ibadah karena kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini Bismillah udah semuanya. Maka kalau bapak-bapak istrinya mau solihah, segera gabungkan ke pengajian Bismillah. Jangan sampai istri Anda menjadi mak lampir, sundel bolong, nyip lorong, dan suster ngesot. Daftarkan segera ke kajian Bismillah sebelum malaikat maut datang.